Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala satamani Allah subhanahu wa ta'ala iku wakala makilaken Allah birrahimi kelawan rahimnya perempuan, makilaken malakan ing satu malaikat untuk menjaga iku bayine wis ndi oleh perkembangannya sejak membuahi al-hayawanul manawi atau hewan yang ya kan itu dalam bentuk hewan ya. Dalam sperma laki-laki itu kan ada al-hayawan al-manawi, itu banyak sekali berebutan untuk membuahi ovum perempuan. Begitu ada yang membuahi satu, yang lainnya nggak bisa lagi membuahi. Itu ada ribuan. Setiap kali ada sperma masuk, itu dalam sperma itu banyak sekali hewan-hewannya, hewan manawi itu berebut untuk membuahi ovumnya perempuan. Ada yang membuahi satu, nah itu nanti yang akan jadi embrio manusia. Lalu di rahim, setiap ada tanda kehamilan seperti ini, Allah sudah mengutus satu malaikat untuk menjaga. Itu prosesnya sudah sampai mana. Yaqulu ngucap sapa mengkono malak, ya Rabbi nutfatan, Rabbi masih berupa nutfah, masih berupa sperma Gusti, masih embrio-embrio yang nutfah. Lapor dia itu, malaikatnya itu, walaupun ya Gusti Allah nggak dilapori ya ngerti, pokoknya lapor. Tugasnya itu, tugasnya lapor. Ya Rabbi alaqatan, duh Gusti sekarang sudah merupakan alaqah. Biasanya dimaknani segumpal darah, tapi itu tidak hanya segumpal darah ya, bentuknya aja merah-merah kayak ada darah gitu. Alaqah itu maknanya bisa yang menempel di dinding rahim, alaqah. Tapi maknanya juga sering maknanya itu adalah segumpal daging. Bukan segumpal daging, segumpal darah. Tapi itu tidak hanya darah, itu perkembangan dari sperma menuju ke kayak genjil-genjil gimana gitu ya. Itu belum daging, tapi itu tidak hanya darah, itu adalah embrio manusia. Itu utuh, manusia secara utuh itu ada di situ.
ya itu ada utuh di situ kayak telur. Makanya dulu kalau guyonan mangan kok ndok terus gak tau mangan ayam, dengarane mangan apa dina iki ayam utuh. Mergo iku sing bakal dadi ayam utuh. Sak sikil-sikile sak lales kayak utuh. Karena itu dalam telur itu ada seluruh komponen apa? Ayam. Mana yang jadi mata, mana yang itu ana nang nggone ndok. Dan yang menungso itu ada di alaqah itu ada semua komponen manusia sudah ada di situ. Iki calon nopo, iki calon nopo ngono. Ya itu. Nah makanya itu sebetulnya tidak hanya murni darah, itu adalah seluruh komponen manusia tapi bentuknya masih merah-merah. Alaqah namanya, nempel di dinding rahim, ya nempel di dinding rahim. Karena nempel, ya hanya nempel itu, ya Al-Quran bilangnya alaqah, memang nempel. Makanya itu kalau masih awal-awal kehamilan itu paling rawan untuk keguguran. Dokter juga bilang begitu, kalau awal-awal kehamilan itu bilang hati-hati ini masih rawan. Kenapa? Karena Al-Qur'annya ngendikonya itu alaqah, nempel di dinding rahim. Makanya rahim yang kurang sehat itu nek ditempeli itu gak pati kandel, jadi terus gugar gitu itu karena memang itu sekedar nempel, lepas ya. Iya, kok bisa pas ya kan ya yang ngendiko Gusti Allah dan Allahu alimun khabir. Summa mudghatan nuli mudghah, nuli segumpal daging. Kalau ini sudah agak kental lagi, ini sudah agak mendaging ya, tapi ya itu tidak hanya daging, ini itu komponen manusia ya, itu ada ininya ya. Makanya ya, hukum yang paling keras itu yang seperti ini tetap nggak boleh diaborsi ya. Kan ada hukum yang paling ringan kan, kalau sebelum ada nyawa kan masih boleh aborsi ya, hukum yang paling ringan. Tapi banyak ulama tetap mengatakan ya janganlah, itu sudah embrio manusia, itu sudah soro, itu hidup, itu hidup itu hanya hidup, itu bisa berkembang, ada sel-selnya, ada apanya, itu hidup itu ya, walaupun belum ada ruhnya tapi itu hidup ya. Kayak tanaman itu nggak ada orang yang bilang tanaman mati, itu nggak ada itu ya, namanya hidup. Dipotong ya terus mati, layu, dia itu juga hidup tapi belum ada nyawanya tapi hidup. Makanya ulama-ulama yang ya kayak itulah, kayak apa namanya, kayak tanaman itu ya, tanaman itu kan kelihatan kan tanaman mana yang hidup, mana yang mati. Kalau mati kan terus layu, terus kering, itu tuh tidak ada hidup itu ya. Sebaiknya ya jangan diaborsi, walaupun sebagian ulama mengatakan selama masih belum ada nyawanya itu masih sah untuk dilakukan apa, aborsi, tapi tetap jangan ya. Ini itu adalah embrio, itu
hidup itu sudah hidup dia itu. Hidup tapi belum ada nyawanya, belum bisa merasakan. Orang iso ngewek-ngewek, orang iso, tapi itu hidup. Kelihatan kalau itu hidup. Fa idza arada mungkon nalikane ngersakaken sapa Allah an yaqdiya ing arepe mutus sapa Allah khalqahu ing penciptaane mengkono iki ya itu kandungan, isi yang ada dalam kandungan ini mau hidup apa enggak, hidup yang lebih tadi, hidup yang tidak hanya berkembang tapi punya rasa. Ini mau diteruskan punya rasa apa tidak punya rasa, hanya sebatas berkembang saja. Kalau sudah Allah menghendaki dia akan menjadi manusia yang punya nyawa, orang ngendika sapa mengkono malak adzakarun am unfah, iki bakal laki-laki atau perempuan. Ya hanya dua itu yang namanya jenis manusia itu, dua itu, dzakarun au unfah. Tidak boleh ada jenis laki, jenis kelamin yang lain. Kalau di barat itu ada jenis ketiga, ya lanang ya wedok. Jadi laki-laki dan perempuan itu di Amerika itu tergantung orangnya. Orangnya laki-laki, kalau dia bilang perempuan ya nanti di KTP-nya bilangnya perempuan. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan kelamin. Hari ini saya laki-laki, kalau di Amerika ya, hari ini saya laki-laki, besok saya mau ganti KTP, tulis Pak itu perempuan, ya ditulis perempuan. Nanti apa-apa ya jenisnya perempuan, walaupun ya bentuknya laki-laki kayak gini itu, tapi kalau ditanya kamu laki-laki apa perempuan, saya perempuan. Itu saking bingungnya urip, wong urip bingung sampai kayak ngono itu, bingung. Nah itu sudah jadi suami juga begitu, iya. Suami juga begitu. Jadi dia kalau kumpul sama pasangannya itu, dia merasa perempuan, pasangannya juga perempuan. Biar ada sensasi yang lain, saya mau sama perempuan, sama perempuan. Wong gendeng kabeh, bingungi kabeh, bingung langsung. Iku tau urip cara apa? Ya kan? Ya sudah, kita sebagai muslim, sebagai ini ya hadisnya bilangnya adzakarun am unsa. Iki lanang apa perempuan, pokoknya itu aja, nggak boleh yang lain. Makanya keputusan Nahdlatul Ulama, kalau ada anak lahir membingungkan harus dibantu, harus dibantu. Kewajiban kita membantu, segera tentukan dia itu laki-laki atau perempuan. Nggak mungkin ada anak kok nggak laki-laki nggak perempuan, itu nggak mungkin. Maka begitu lahir kok membingungkan, itu kewajiban kita adalah segera menentukan dia laki-laki atau perempuan. Caranya menentukan seperti apa? Ya lihat struktur tubuhnya. Kalau punya rahim berarti perempuan, karena nggak mungkin ada laki-laki terus dia anak hamil laki-laki, nggak mungkin. Kalau kelaminnya kok tiba-tiba bentuknya laki-laki tapi punya rahim, itu jelas perempuan, karena nggak mungkin ada laki-laki hamil itu ora ono. Sing hamil itu mesti ibu,
Nah, terus gimana? Ya segera dirubah alat kelaminnya jadi perempuan. Itu namanya bukan merubah, itu namanya menegaskan kalau dia itu perempuan. Ya, jadi beda operasi menegaskan dengan operasi pindah kelamin. Nah, kalau yang ini terus saya pengen perempuan, nah itu namanya pindah apa? Pindah kelamin. Tapi kalau anak kok membingungkan ini, tapi dicek ada rahimnya, lalu kelaminnya kok mirip laki-laki, terus dioperasi biar seperti perempuan, itu namanya bukan pindah kelamin, itu namanya menegaskan bahwa dia itu perempuan. Harus segera biar nanti tumbuh itu dia langsung merasa dia itu perempuan. Itu membantu namanya, itu membantu. Ya, jangan dibully ya, kasihan. Nanti kalau dibully dia malah bingung dia. Didekati, dia apa, dikasih penjelasan, dikasih apa, biar dia tidak malu, tidak apa, terus segera dia berterus terang. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Itu. Syaqiyun am sa'idun. Ya, dunianya, jadi ini perkembangan ini, dunianya itu disebut laki-laki atau perempuan, nanti di akhiratnya itu apakah masuk surga atau masuk neraka, namanya syaqiyun am sa'idun. Ciloko, apakah nanti itu calon anggota neraka, am sa'idun, atau dia calon anggota swarga. Fama ar-rizku, mongko iku apa rizku tawi rizkine. Untuk menuju ke akhirat itu dia butuh rizki, butuh kendaraan agar bisa sampai ke sana. Kendaraannya itu ada yang berlebih-lebihan, bukan berlebih-lebihan tapi melimpah. Ada yang biasa-biasa saja rizkinya itu. Berarti untuk sampai ke akhirat, menuju surga atau menuju neraka itu dia butuh yang namanya rizki, dan rizkinya akan dicatat masing-masing, pasti ada rizkinya. Nggak mungkin Gusti Allah itu menciptakan manusia nggak ada rizkinya, terus piye kok to akhirat ora ana rezekine, uripe terus piye bingungi wong. Apa ana rezekine iki? Cara wong kon lunga, cara bapak kon lunga nggone Surabaya, terus kowe marang Surabaya nanti sangune kok. Gak usah sangu teko-teko dhewe, gak mungkin mesti ana sangune. Kalau dia tidak punya sangu itu berarti sangune ana sing jikuk wong, dijikuk wong. Dijikuk karo sing wong ora genah-genah ya kan. Jatah manusia itu pasti ada rezekinya, itu pasti ada rezekinya sekian. Fama mongko iku apa lajalu tawi ajal. Ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek, ya begitu. Ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Fayuk tabu mongko den tulis apa saqiyun am sa'idun dzakarum an untha fi batni ummihi, ing dalam batin, ing dalam perut ibunya. Mengkono iki janin, ya itu sudah dicatat di sana. Oh, ini riwayat saking Sayyidina Anas, ya. Gak usah ditakokno jeru-jeru. Terus piye kok wis dicatat kabeh mbuh wis pokoke. Tidak semua
sesuatu harus bisa kita pahami sepenuhnya, sehingga sering disebut kepala kita itu isinya adalah otak. Kepala kita ini isinya apa? Ada kepala, itu ada otaknya ya. Itu adalah tangga menuju ke akhirat, tangga untuk sampai kepada Gusti Allah ini. Tapi yang namanya tangga itu bagaimanapun pada satu saat pasti akan kita injak. Namanya tangga itu pasti akan kita apa? Injak. Nggak ada tangga itu lebih tinggi daripada rumahnya. Lotengnya sama tangganya itu tinggi mana? Tinggi lotengnya. Dan kalau kita sudah sampai di atas itu, kepala kita harus kita injak, biar gak batok kakan takok. Nek kakan takok gak tekan-tekan. Ini harus, ya pertama masih tidak kita injak, masih kita hormati. Tapi kalau sudah ujung itu sudah kita nggak lagi bisa menghormati kepala kita harus kita injak untuk jadikan tangga. Ya kira-kira begitulah. Kita masih bertanya, ada kodok, ada qadar, tapi nanti lama-lama kalau tanya terus itu ujungnya tetap kita akan sampai kepada satu keputusan, ora usah perlu dipahami, diterima. Saat itu berarti kepala kita jadikan apa? Tangga. Sudah nggak mampu dia untuk naik lagi, sudah jadikan tangga. Kalau jadi tangga itu ya bagaimanapun kita injak, tidak memperdulikan logika. Ya ini oke, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala hidayatika wa taufiqik, wa lakal syukru ala ni'amika as-sabighah wa alaika al-zahira wal batinah. Allahumma la nuhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik, wa lakal hamdu wa lakal syukru hatta tardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا وأولادنا وطلابنا وطالباتنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين، من عبادك المتقين، وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kira-kira ya Pak Sami makaten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.